Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Darus Said dari Horan, mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Curug dengan NIM 25521021. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di kelas 7 SMP Muhammadiyah Darul Quran Barus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semua, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah. Diperiksa dulu kerapiannya, bajunya semua bangkunya. Kalau sudah rapi, biar kita mulai berdoanya. Sudah? Kepada ketua kelas agar memimpin doanya, dan setelah berdoa langsung membaca surah Al-Ikhlas. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kita mudah mendapatkan ilmu di sekolah ini dan apa yang nanti kita disampaikan oleh Bapak. Bapak akan mengabsen kalian. Di antara anak Bapak ini ada yang tidak hadir? Iya. Alhamdulillah, kalian semua hadir, dan semoga sampai hari-hari berikutnya kalian semangat untuk berhadir kembali dan jauh semua dari sakit. Karena kita adalah sebagai warga negara Indonesia, adalah yang cinta tanah air, kita melakukan Indonesia Raya dengan seraya berdiri. Ayo anak-anakku berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apa judul pelajaran kita seminggu yang lewat? Ayuha. Baik, kita telah mempelajari tentang iman kepada Allah di pekan yang lalu. Jadi iman ini adalah salah satu kunci keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Ada yang tahu dalil iman kepada Allah? Siapa? Ayo. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi
والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Terima kasih kepada kami yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Ayo kasih tepuk tangan untuk teman-teman semua. Di sini kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya adalah mengenai Allah lewat Asmaul Husna. Jadi kita sudah sering mendengar yang dinamakan Asmaul Husna, tapi belum pernah mungkin dijelaskan secara detail. Jadi anak-anak bapak semua, inilah tujuan kita mempelajari Asmaul Husna. Satu, memahami arti iman kepada Allah. Jadi setelah nanti kita pelajari, kita akan memahami arti dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, poin kedua, menjelaskan makna empat Asmaul Husna. Dan empat Asmaul Husna inilah yang akan kita pelajari di hari ini. Yang pertama, Al-Alim. Yang kedua, Al-Khabir. Yang ketiga, As-Sami'. Yang keempat, Al-Basir. Yang selanjutnya menunjukkan sikap mencerminkan iman kepada Allah dalam kehidupan. Yang selanjutnya mengambil hikmah beriman kepada Allah. Jadi kita akan mengambil lagi hikmah dalam beriman kepada Allah. Salah satunya kalau sudah kita beriman kepada Allah, maka hidup kita akan tenang. Kita akan mempelajari tentang apa itu Asmaul Husna. Poin pertama, Allah memperkenalkan diri dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99 nama yang indah dan agung. Selanjutnya, menghafal dan memahami Asmaul Husna, mendekatkan diri kepada Allah. Apabila kita sudah kenal namanya, sudah tahu kita apa arti nama Allah itu dari Asmaul Husna, maka kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nama Allah menunjukkan sifat-sifatnya yang agung, ya. Hanya keagungan Allah lah yang satu-satunya yang lebih tinggi di dunia ini. Ciptaannya semua tidak ada yang lebih agung dari sifat-sifat Allah. Oke. Jadi kita lanjut kembali. Nah, ini yang kita akan bahas, Al-Alim. Al-Alim apa artinya? Anak bapak semua semangat. Allah Maha mengetahui yang tampak maupun yang gaib. Jadi Allah itu mengetahui yang nampak ataupun yang gaib. Yang gaib dalam arti tidak bisa dilihat mata manusia atau indera mata yang kita gunakan pada saat ini. Terus, ilmu Allah terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa mengukur ilmu Allah. Itu artinya ya anak-anak bapak semua. Terus selanjutnya, tidak ada satu peristiwa pun yang luput dari pengetahuan Allah. Nah ini, jadi apapun peristiwa dari Allah, maka itu adalah tidak jauh dari Allah. Selanjutnya, keberadaan sifat ini adalah rajin belajar dan rendah hati. Jadi sifat ini adalah kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Dan kalau kita sudah mengetahui Al-Alim ini, maka kita akan rendah hati bahwasanya aku itu adalah makhluk Allah. Tidak ada yang lebih dari Allah. Masih semangat? Masih. Ayo kita lanjutkan kembali. Nah, yang kedua adalah Al-Khabir. Apa artinya? Ya, Maha teliti. Jadi Allah itu dalam Asmaul Husna-Nya adalah Maha teliti. Allah mengetahui segala sesuatu dengan detail dan cermat. Dimanapun kalian berada nanti di kehidupan sehari-hari, Allah mengetahui apapun yang kalian kerjakan.
setiap tindakan. Ini dia. Kalau maha teliti, berarti kita harus berhati-hati dalam melakukan beberapa hal, atau beberapa hal ini maksudnya yang kesalahan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya as-sami. Apa artinya? Ya, maha mendengar. Jadi disebut di sini as-sami. Sami itu berasal dari kata bahasa Arab sami yasma'u, berarti artinya adalah mendengar. Poin pertama, Allah mendengar semua suara sekecil apapun bunyinya. Terkadang kehidupan sehari-hari kita ada orang yang biasa berbuat dosa dalam berbisik-bisik dan suara angin yang cuma terdengar, tapi Allah mendengar suara apapun itu, walaupun seperti suara angin kipas atau suara semut pun berbisik-bisik di sana, ataupun manusia yang sedang melakukan hal-hal bagaimanapun itu, Allah Maha mendengar. Terus poin yang kedua, pendengar Allah tidak terbatas oleh jarak atau waktu. Allah itu tidak ada jaraknya untuk mendengarkan, baik itu kita di timur, di barat, selatan maupun di utara. Selanjutnya, bisikan hati manusia pun terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mendengarkan bisikan-bisikan hati kita yang di dalam ini. Ada disebut adalah qalbun, adalah hati. Selanjutnya, teladan seperti ini adalah berkata baik dan sopan. Kita harus berkata baik dan sopan. Kenapa? Karena Allah mendengarkan kalau seandainya perkataan kita buruk atau baiknya, Allah mendengarkan semua. Walaupun kita berbisik ataupun kita berbicara dengan orang, maka itu akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, al-basir. Apa artinya? Ya, anak bapak semua, al-basir berasal dari kata basara yang suluh, yang berarti melihat. Jadi yang kalau melihat satu adalah poinnya, Allah melihat segala sesuatu, besar maupun kecil. Allah Maha melihat yang besar maupun yang kecil. Yang ketiga, penglihatan Allah meliputi seluruh alam semesta. Semua alam dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya, teladan seperti ini adalah selalu introspeksi diri. Dari sifat Allah itu kita harus introspeksi diri, bahwasanya kita dilihat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Baik, karena kita Bapak telah menjelaskan yang 4 poin kita hari ini, kita akan menonton contoh dari Asmaul Husna. Kepada Bapak, silakan diperhatikan videonya. Nanti ada pertanyaan, silakan dipegang pulpennya semua biar kamu nanti menjawabnya. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita akan menyimak sebuah cerita yang berjudul Kisah Si Penggembala Kambing. Mari kita simak bersama. Abdullah bin Dinar berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menuju Mekah. Di tengah perjalanan, bertemulah mereka berdua dengan anak gembala. Khalifah hendak mencoba menguji si gembala itu. Wahai anak gembala, jualah kepadaku seekor anak kambing dari ternakmu itu, ujar Amirul Mukminin. Aku hanya seorang budak, jawab si gembala. Khalifah pun membujuk, kambing itu amat banyak. Apakah majikanku tahu? Tidak, majikanku tidak tahu berapa ekor jumlah kambingnya. Dia tidak tahu berapa kambing yang mati dan berapa yang lahir. Dia tidak pernah memeriksa dan menghitungnya. Khalifah
terus mencoba memujuk. Kalau begitu hilang satu ekor kambing, majikanmu tidak akan tahu. Atau katakan saja nanti pada tuanmu, anak kambing itu dimakan serigala. Ini uangnya, terimalah, ambil saja buat kamu untuk membeli baju atau roti. Anak gembala tetap tidak terbujuk dan mengembalikan uang yang disodorkan oleh Umar. Si pengembala diam sejenak, ditatapnya wajah Amirul Mukminin. Dari bibirnya terucaplah kata-kata yang menggetarkan hati Khalifah Umar. Jika Tuhan menyuruh saya berbohong, lalu mana Allah? Bukankah Allah Maha Melihat? Apakah Tuhan tidak yakin bahwa Allah pasti mengetahui siapa yang berdusta? Umar bin Khattab gemetar mendengar ucapan si gembala itu. Rasa takut menjalari seluruh tubuhnya, persendian tulangnya terasa lemah. Dia menangis mendengar kalimat tauhid itu yang mengingatkannya kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanggung jawabnya di hadapannya kelak. Lalu dibawanya anak gembala yang berstatus budak itu kepada tuannya. Khalifah mengutusnya dan telah berkata kepadanya, telah kumerdekakan kamu nak. Nah, setelah menyimak cerita dalam video, mari berlatih menjawab soal-soal berikut ini. Yang pertama, bagaimana pendapatmu mengenai perilaku si penggembala pada kisah di atas? Yang kedua, dapatkah kamu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas? Bagaimana caranya? Yang ketiga, apa hikmah yang dapat kamu ambil dari kisah di atas? Jadi anak bapak sudah telah menonton video tadi. Jadi ini satu pertanyaan, bagaimana pendapatmu mengenai perilaku si penggembala pada kisah di atas? Siapa tahu? Ya, silakan dibacakan. Jujur dan amanah, karena pengembala itu menunjukkan kejujuran tinggi. Ia tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Meskipun ada kesempatan dan tidak ada yang melihat, ini menunjukkan nilai amanah dan integritas moral yang sangat tinggi. Ya, kasih tahu teman-temannya. Terus ada pertanyaan kedua, dapatkah kamu mengingat Allah SWT dalam setiap aktivitas? Bagaimana caranya? Coba, siapa tahu? Nomor 2, coba bacakan. Kita sangat bisa dan seharusnya demikian. Karena seorang muslim dianjurkan untuk selalu mengingat zikrullah dalam setiap keadaan yang baik, saat bekerja, belajar, beristirahat, bahkan ketika melakukan hal-hal kecil sehari-hari. Oke, silakan dari pertanyaannya. Terus pertanyaan yang ketiga, apa hikmah yang dapat kamu ambil dari kisah di atas? Ayo, silakan siapa yang tahu? Oke, silakan. Kejujuran adalah cermin keimanan. Si pengembala tidak tergoda berbuat curang meskipun tidak ada orang yang melihat. Ia tahu bahwa Allah selalu mengawasi, dan itulah makna sejati dari keimanan. Ya, kasih tahu tangan kepada. Oke, jadi inilah kisah bahwasanya mengamalkan Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kepada anak-anak kami semua, Bapak akan membagikan LKPD. Ada ini LKPD-nya. Silakan nanti digunting yang mana yang cocok ke. Nah, yang tempat kosong, contohnya ada di sini nanti Al-Alif. Yang mana yang cocok dari bawah ini? Kepada anak kami, silakan diterima kelompoknya. Silakan terima kelompoknya. Silakan terima. Ayo keluarkan alat-alat yang telah kita sediakan. Semua anak Bapak? Sudah benar itu kira-kira semua? Sudah. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4. Itu Bapak menyuruh kelompok 1 untuk memulai pertama. Ayo kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Al-Alif yang Maha Mengetahui.
Dan yang akan mempresentasikan yaitu teman kami para Zahira kepada teman kami yang mempersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada teman kami yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami yaitu yang pertama, rajin belajar dan meneliti. Yang kedua, tidak merasa diri paling pintar ketika berdiskusi. Ia mendengarkan dan menghargai pendapat teman atau guru, mengakui bahwa ilmu Allah itu tak terbatas. Yang ketiga, selalu membawa buku catatan untuk menuliskan hal-hal baru yang dipelajari di sekolah atau dari ceramah agama sebagai bentuk penghargaan terhadap ilmu. Yang keempat, menjauhi sikap sombong. Baiklah, hanya itu yang bisa disampaikan, yang bisa dapat kami sampaikan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan kepada anak-anak. Ini ada kelompok duanya. Silakan mempresentasikan ke depan hasil yang didiskusikan. Adapun hasil diskusi kami tentang al-khabir maka teliti. 1. Berhati-hati dan memeriksa kehalalan makanan atau minuman sebelum dikonsumsi, menunjukkan ketelitian dalam menjaga suhu. Yang kedua, selalu mencek ulang hasil pekerjaannya atau tugas sekolah PR sebelum dikumpulkan, memastikan tidak ada kesalahan ejaan atau perhitungan yang terlewat. Kepada kelompok kita silakan disampaikan hasil diskusinya ke depan. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul As-Sami, yaitu Maha Mendengar. Teman-teman kami silakan. Terima kasih kepada teman kami yang telah mengizinkan saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, cepat dan jelas menjawab salam yang diucapkan oleh siapapun sebagai wujud penghormatan terhadap ucapan baik. Berhati-hati dalam berbicara, menghindari ghibah atau berkata-kata kotor, karena yakin setiap kata didengar dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah poin dari Asmaul Husna As-Sami. Terima kasih kepada teman kami sudah membacakan hasil diskusinya. Kepada kelompok silakan menyampaikan hasil diskusinya ke depan kita semua. Kepada kelompok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok depan akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman kami persilakan. Terima kasih kepada teman saya yang mempersilahkan saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Al-Ghasir, Maha Melihat. Poin pertama, tidak melakukan perbuatan maksiat seperti merusak fasilitas umum atau mencuri meskipun berada di tempat yang sepi karena kesadarannya bahwa Allah selalu melihat. Poin kedua, tidak membuat curangkan ujian meskipun tidak ada guru yang mengawasi karena ia yakin Allah Maha melihat perbuatannya secara rahasia. Poin ketiga, melakukan amal kebaikan secara diam-diam, misalnya membantu teman yang kesulitan tanpa perlu dipamerkan atau diketahui oleh banyak orang, karena tujuan utama adalah agar dilihat oleh Allah semata. Poin keempat, menjaga mata dari melihat hal-hal yang dilarang agama atau hal negatif atau pornografi, pemusuhan, karena yakin Allah mengawasi. Itu saja poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman kami yang telah menyampaikan hasil presentasi kami. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kasih terima kasih. Ayo kembali karena masih mas Bapak lihat Pak. Kalau bisa kita belajar sambil senang, masih gembira semua. Boleh jadi Bapak lihat masih ada yang masih belum semangat. Ayo kita ulangi ulang kembali ya. Masih pelajaran kita nanti kalau udah lebih lanjut nanti masih tambah bingung. Masih ada yang banyak kalau tidak semangat. Ya, ayo kita sambil kita semangat. Ayo. Tempo 1. Tempo
siap belajar kembali? Sudah konsentrasi semua anak-anak Bapak? Sudah. Masih semangat? Masih. Ya, bagus. Jadi anak-anak Bapak semua sudah mendapatkan tentang diskusinya di depan ini. Untuk itu Bapak menarik jawabannya semua hasil diskusinya. Bapak akan menilai nanti. Ayo diantar ke depan satu-satu dari perwakilan dari kelompoknya. Ayo biar Bapak kasih nilainya. Jadi Bapak sudah selesai menilai hasilnya. Bapak akan mengumumkan kepada semua kelompok dan nantinya kelompok ini akan Bapak bacakan berapa nilainya. Nilai yang Bapak berikan untuk nilai sejumlah 88 adalah kelompok C. Selanjutnya adalah yang bernilai 89, kelompok B. Tepuk tangan. Nilai selanjutnya adalah 90 kepada kelompok A. Selanjutnya adalah bernilai 95 adalah kelompok D. Jadi Bapak minta kepada anak Bapak silakan memberi tanggapan bagaimana cara belajar kita di kelas ini, atau bagaimana baik atau tidak, atau lebih mantap, lebih semangat. Kepada anak kami, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Pak. Ya, silakan disampaikan. Dengan metode pembelajaran demonstrasi yang dibawakan oleh Bapak Darul, kami lebih mudah memahami pelajaran tentang materi Asmaul Husna. Ya, kasih tepuk tangan. Jadi, kesimpulannya kita harus mengenal nama-nama Allah, Asmaul Husna. Apabila kita sudah mengenal nama-nama Allah, Asmaul Husna ini, maka keimanan kita akan bertambah. Kenapa bisa bertambah? Dikarenakan Allah Maha melihat. Nah, kalau sudah kita percaya Allah itu Maha melihat, pastilah kita tidak akan melakukan hal-hal yang buruk atau hal yang berkaitan dengan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertemuan kita selanjutnya kita akan mempelajari tentang toharo. Apa tadi anak Bapak? Toharo. Ya, itu nanti kita pelajari mengenai toharo itu adalah bersuci. Apa tadi anak Bapak? Bersuci. Ya, jadi apa yang kita pelajari hari ini kita amalkan setelah kita mengerti dan pelajarannya masukkan ke dalam hati. Materi kita selesai, sudah kita kuras semua. Bapak harap semua itu Bapak paham semua. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.